Ada berita dari suaraislam.id 29 Desember 2022. Judulnya, hadiri Natal di Gereja Mataram, Menteri Agama tak boleh ada kelompok agama klaim paling berjasa atas negeri ini. Waduh, respon awalnya bagaimana Bung Alfian? Yang pertama, dia tidak mengikuti fatwa MUI untuk tidak mengucapkan dan merayakan Natal, itu satu. Yang kedua, tak boleh ada kelompok agama klaim paling berjasa atas negeri ini, Bung Alfian. Silakan. Untuk dia hadir, dia bertanggung jawab secara akidah bahwa Natalan itu hukumnya haram menurut MUI. Kalau tidak boleh ada klaim, ya nggak usah diklaim. Faktanya yang paling berjasa di negeri ini adalah umat Islam. Betul. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan para ulama dan santri. Tolong camkan ya, Saudara Yakut ya. Saya pikir saya harus menyebut satu kata ini untuk nama Anda. Anda harus ngerti bahwa sejarah ini adalah sejarah perjuangan para ulama. Dan ulama-ulama itu berjuang dengan sangat luar biasa. Kita akhirnya melihat mereka terlembaga menjadi gerakan-gerakan terorganisir. Jamiat Khair yang diisi oleh kebanyakan orang-orang Arab yang mereka sangat Indonesiana. Kemudian Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 dan NU terbit kemudiannya tahun 14 tahun kemudiannya. Nah, artinya untuk Indonesia adalah milik umat Islam, itu tidak perlu dikecil-kecilkan. Anda ini aspirator siapa gitu kan? Saya harus katakan dengan emosi tanda kutip, konteks ghirah. Secara ghirah, saya memandang statement itu adalah statement orang yang tidak mengerti sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, kalimat ini menurut saya ada dua Bung Alfian, dua arah menurut saya. Yang pertama, ingin menyenangkan orang kafir, kemudian yang kedua, seolah-olah orang kafir itu tidak aman berada di lingkungan mayoritas Islam. Kalau saya menangkapnya begitu, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, sikap seperti ini kan sebetulnya juga menurut saya, kalau orang kafir yang jeli, tidak menyenangkan buat mereka juga, Bung Alfian. Karena mereka tahu, ini paling orang lip service doang nih. Kan orang masih melihatnya seolah-olah dia kan perwakilan Islam. Tapi kan bagaimana Bung Alfian melihat fenomena ini? Kalau saya melihat ini serius ya. Pendapat ini merupakan ada kerusakan akidah dari subjek yang bersangkutan. Saya pikir ini harus dikoreksi dengan total. Itu merupakan bentuk keminderan. Terlepas bahwa nanti akan ada cuak segala macam, itu urusan lo lah. Yeah. Saya ingin mengatakan, memuji, merendah-rendahkan diri kita di hadapan orang kafir itu secara akidah itu persoalan serius. Oh, ya Nggak bisa kita anggap remeh. Nah, yang perlu dipahami oleh para masyarakat luas, kita selalu disoal dengan mayoritas begini-begini. Yeah. Catat, ada tirani minoritas. Nah, mari kita lihat. Ingatkan Desember 2021, bagaimana PPKM level 3 bisa dicabut dengan alasan Natalan. Itu merupakan tirani minoritas. Kalau buat urusan dia aja, kita bisa harus disuruh kalah dan nggak boleh mempersoalkan. Iya. Karena ini penting buat saya perdengarkan. Jadi umat mayoritas kita cukup proporsional. Betul. Umat mayoritas cukup memiliki otoritas. Anda nggak usah banyak cincong, dan juga yang minoritas tahu diri. Anda jangan jadi tirani. Saatnya kami akan melakukan edukasi yang meluas bahwa kita juga punya hak politik, kita punya hak untuk mengelola negara ini, punya hak untuk mengatakan isyhadu bi anal muslimun. Sekali lagi, untuk masalah ini kita semakin malu kepada Allah tentunya. Kita bermohon ampun pada Allah dan kepada seluruh kaum muslimin. Semoga badai segera berlalu. Amin. Dan kita akan punya satu situasi kenegaraan yang dipimpin oleh pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berakhlakul karimah, dan menjadi bagian daripada dinamika yang membuat kemesraan dan keharmonisan bangsa Indonesia. Iya, Bung Alfian. Kalau menurut saya, Bung Alfian, terima kasih Bung Alfian tadi, statementnya bagus lah, karena saya juga jadi tercerahkan, Bung Alfian. Nah, tapi menurut saya kalimat ini malah seolah-olah agama Islam tuh mengekang minoritas, seolah-olah tuh jahat pada minoritas. Padahal selama ini aman-aman saja, Bung Alfian. Justru saat Idul Fitri yang dibakar malah masjid kita di Tolikara. Iya. Nah, itu kan aneh, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini
kan kita dalam berindonesia itu kan sudah diatur Bung Alfian, menjalankan agamanya masing-masing, ibadahnya masing-masing. Artinya, anggaplah kalau menteri agamanya bukan Islam, anggap dia juga nggak perlu datang Idul Fitri, Bung Alfian ya. Dia juga nggak perlu ngucapin selamat Idul Fitri. Nah, ini kan kebetulan menteri agamanya seorang muslim. Dia harusnya pertama taat pada konstitusi untuk menjalankan agama masing-masing. Kedua juga harus taat dong Bung Alfian pada MUI. Karena dulu untuk memenjarakan Ahok yang menista agama, polisi pun meminta rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini bisanya seorang menteri agama beragama Islam tidak mentaati arahan Majelis Ulama. Ini kan aneh dan kacau, Bung Alfian. Bagaimana, Bung Alfian? Sebenarnya nggak aneh ya, karena memang segitulah makomnya. Ya, kemampuannya susah kita ingat juga kan, itu kan manusia satunya kan juga pernah mengkonotasikan azan dengan gonggongan anjing ya. Tapi itu pun akhirnya menimbulkan korban ya. Seorang yang bernama Bunda Mary, Ustazah Mary, sampai berurusan dengan pengadilan yang ujung-ujungnya bebas ya kan. Berarti kan memang itu salah gitu kalau kata bahasa lebih. Iya, betul. Ketika orang mempersoalkan kesalahan seseorang, lalu kemudian orang itu dipersalahkan, ternyata dia bebas, maka pernyataan dia tentang kesalahan itu adalah betul, bahwa dia salah gitu kan. Jadi mengucapkan gonggongan anjing dengan koneksikan dengan azan itu sebuah ketidakpatutan. Tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan nih, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini. Nah, kembali soal ketaatan, mana ada ketaatan orang yang tidak sanggup mendengar bunyi zikir ya kan, bunyi zikir panas, dia gelagapan katanya, dia sampai lupa, terganggu dan nggak bisa ngomong, sampai salah mau nyebut nama aja pun lupa ya, gara-gara yang punya nama itu banyak menyebut zikir-zikir yang disebut dengan Islam itu, dalam Islam itu kalimatan thayyibah, ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan ucapan-ucapan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bung Kameramen. Bung Alfian, berarti langsung saja saya bacakan judul beritanya Bung Alfian yang tadi Bung Alfian sampaikan. Ini unik sekali Bung Alfian. Inilah profil Amani Lubis, Rektor UIN Jakarta, yang zikirnya mengganggu konsentrasi Menak Yakut. Kok ini narasinya seolah-olah zikir mengganggu ya, padahal orang itu terganggu. Gimana sih, aneh lah pokoknya. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, nah, tadi kita sudah jelaskan macam-macam dan banyak hal aneh yang beliau lakukan. Jadi menurut Bung Alfian perlu diganti nggak sih? Perlu kena reshuffle nggak sih ini Menteri Agama? Kayaknya lebih pantas misalkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Hidayat, atau banyak tokoh-tokoh di daerah yang menurut saya makom keagamaannya lebih pas gitu Bung Alfian. Ya, saya pikir untuk masalah ini yang direshuffle seluruh menteri. Sepresiden-presidennya. Ya, karena udah selesai semua kelakuannya, yang urusan ojol lah, yang urusan inilah, yang pernyataan inilah, pernyataan itulah, peraturan inilah, peraturan inilah. Jadi kalau kita ikuti satu persatu, pembantu-pembantu ini semakin apa namanya, tidak bisa dijadikan pedoman. Betul. Mereka lakukan. Maka kalau tadi Bung Kameramen tanya, perlu diresapel seluruh menteri sekaligus yang mengatur menterinya. Silakan kembali ke studio masing-masing. Kita bisa membuat pejabat sementara. Nah, ini malah bagus menurut saya. Lebih bagus diresapel semua, dikasih apa namanya, ya. Lanjut Bung. Ya. Intinya reshuffle tersebut ya bukan buat satu orang, buat seluruh menteri. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita mendengar azan di siang ini. Semoga kita segera menyambut azan tersebut untuk kita ke masjid dan sholat berjamaah. Baiklah pemirsa sekalian, kita sudahi dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi